Shalom rekan-rekan muda Kristen dimanapun dan kapanpun teman-teman mengikuti ibadah hari ini. Apa kabar? Semoga dalam kondisi apapun kita terus dapat bersukacita dan bersyukur karena Tuhan setia memelihara kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Teman-teman, mari kita berikan tanda hati kepada keluarga, saudara-saudara maupun orang-orang di sekitar kita sebagai bentuk salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Jika sampai saat ini kita dapat menyapa satu sama lain dan kita juga dapat beribadah bersama-sama, itu semua semata-mata hanya karena kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Mari datang kepadanya dengan pujian. Mari datang kepadanya dengan hati yang bersyukur. Karena Tuhan adalah Allah yang besar dan sangat terpuji. Dia adalah gunung batu dan keselamatan bagi kita semua. Dia yang setia di dalam perkataan. Dia yang penuh kasih di dalam segala perbuatannya. Mari bersama puji Dia. Mari bersama sembah Dia. Mari bersama agungkanlah namanya. Mari bersama kita bersyukur kepadanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Kepada Dia yang baik, setia dan benar, biarlah setiap pujian kita sampai seumur hidup kita. Mari nyanyikan, hatiku siap ya Tuhan. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur. Karena Engkau maha baik, setia dan Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pujilah, agungkanlah. Ku puji Kau, ku agungkan. Dialah Allah kita dan Raja kita. Allahku, Kau Rajaku. Ku puji Kau, ku agungkan. Kau Allahku, Kau Rajaku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidup. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Seumur hidupku, Seumur hidupku. seumur hidupku. Seumur hidupku. Teman-teman, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dan kita percaya
bahwa tidak pernah sedetik pun Ia meninggalkan kita. Namun terkadang di dalam kehidupan kita, ketika kita menemui masalah maupun pergumulan, kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kadang kita juga terlalu fokus pada diri kita sendiri dan kita lupa menyatakan kasih kepada sesama kita. Mari saat ini saya mengajak setiap kita mengambil waktu pribadi kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah setiap kami. Kami membawa dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami Tuhan. Kami rindu dalam kehidupan kami boleh terus meneladan kasih-Mu. Dan biarlah hanya kasih-Mu Tuhan yang boleh mengubahkan setiap kami. Hari demi hari kami makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Ibrani 9 ayatnya yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kepada Tuhan yang telah menyatakan pendamaian atas segala hal, inkah kita juga mengerjakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita? Biarlah lagu ini boleh menjadi kerinduan kita. Aku ingin menjadi sama seperti-Mu Kristus. Ku ingin berperangai. Contoh kasih-Nya. Ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayatnya ke-15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di
Baik teman-teman remaja dan juga pemuda, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menyambut sabda firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami akan bersama-sama membaca sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, Engkau membimbing kami, supaya kami dapat mengerti dan juga memahami sabda firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama. Ajarlah kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baiklah, kita bersama-sama menyiapkan Alkitab kita. Bacaan kita diambil dari Ulangan, kitab Ulangan pasal 15, ayatnya yang ke-7 dan sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Ulangan pasal 15 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang akan diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Ya rekan-rekan pemuda, pada kebaktian minggu hari ini tema kita adalah remah yang terbuang. Beberapa bulan, sudah lebih dari 5 bulan, kita menjalani hidup yang baru, new normal, kebiasaan yang baru, kebiasaan yang berbeda oleh karena pandemi COVID-19. Banyak orang yang hari ini merindukan untuk bersama-sama pergi ke sekolah, ya para pelajar khususnya. Dari mulai anak-anak TK, anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa gitu ya, rindu untuk menjalani pendidikan formal di sekolah mereka, di kampus mereka. Mungkin ini untuk pertama kalinya banyak siswa, banyak murid-murid yang rindu untuk sekolah, bukan rindu untuk libur. Ada juga orang-orang yang rindu untuk nongkrong, saudara-saudara. Lama sekali kita nggak nongkrong bareng. Apalagi komunitas-komunitas di gereja, komisi pemuda, komisi remaja. Kapan terakhir kita bisa nongkrong bareng dengan leluasa, dengan enak? Kita rindu untuk merasakannya. Tapi ada satu lagi rindu yang tidak bisa ditahan. Kalau yang lain tadi bisa ditahan. Ada satu rindu yang tidak bisa ditahan. Ada yang tahu, ada yang bisa menebak. Adalah tanggal lamaranmu kepadaku. Ya, rindu dilamar, ya, lamaran kapan mas gitu ya. Rindu untuk tanggal pernikahan itu nggak bisa ditahan-tahan. Ya di sini ada teman kita yang tim Ignite ya juga menikah dalam beberapa waktu yang lalu teman-teman.
Karena kalau misalkan ditunggu-tunggu mau sampai kapan ini pandemiknya berakhir. Saya melayani di GKI Kedoi ya. Ada pasangan pengantin yang mau diberkati pernikahannya. Saat ini sedang dalam percakapan pernikahan. Sudah 2 kali mundur. Mundur untuk pindah hari, pindah tanggal. Lalu yang kemudian setelah yang ketiga ini gimana? Mau tetap atau mau mundur lagi? Udahlah Pak, tetap aja pada tanggal itu. Tetap nanti kita di bulan September akan mengadakan pernikahan. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Nah mungkin inilah waktu yang tepat mungkin ya teman ya. Untuk menikah di masa pandemi karena tepatnya begini. Ya, irit. Tidak banyak kos yang keluar untuk makan-makan. Coba bayangkan, kalau orang biasanya menikah, teman-teman, pestanya meriah, pestanya besar-besaran, makanan prasmanan. Biasanya kalau orang makan prasmanan, orang rame-rame langsung menuju ke stand-stand makan. Ngambilnya banyak, piringnya numpuk, ya. Tapi kemudian ketika sudah dimakan, dirasa, ternyata rasanya itu tidak cocok dengan lidahnya. Entah kepedesan, entah kurang asin, entah keasinan. Lalu kemudian dengan mudah meletakkan makanan ya di tempat piring, lalu begitu saja terbuang, dibuang, tidak dimakan. Itu yang terjadi. Ketika orang meletakkan piringnya di meja makan dengan mudah, tidak lagi mengingat di luar sana ada mereka yang lapar. Ada yang berpikir soal makan. Gimana caranya bisa makan? Mereka yang kelaparan hari ini. Karena di hadapan dia adalah jamuan makan yang besar. Dia akan mencari menu makanan yang sesuai seleranya, menu yang enak. Yang tidak enak disisakan, dibuang. Dia akan mencari menu yang baru. Tapi di luar sana ada orang yang berpikir, bagaimana caranya saya bisa makan? Ada orang yang melakukan apapun asal keluarganya bisa makan. Apapun kulakukan asal keluargaku bisa makan. Kalau kita hari ini mungkin yang punya banyak uang gitu ya. Apalagi khususnya di masa pandemik, kita bosan, kita kemudian berpikir, aduh mau makan apa ya hari ini ya. Bingung mau makan apa. Bingung mau memilih menu yang seperti apa. Kondisi pekerjaan, kepenatan, kejenuhan membuat kita bingung untuk makan. Tapi di luar sana ada orang-orang yang bingung untuk bisa makan, teman-teman. Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam garis kemiskinan. Orang-orang miskin. Di luar sana ada banyak sekali. Dalam Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11, bagaimana Musa memberikan khotbahnya kepada bangsa Israel, itu mengatakan di dalam Ulangan 15 ayatnya yang ke-7. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Di sini ada 3 kriteria miskin yang saya mau sebutkan. Yang pertama itu miskin mutlak. Artinya tidak mampu membiayai kehidupannya. Baik sandang, pangan, papan, itu miskin mutlak. Karena memang gak ada ongkos, gak ada duit. Lalu kemudian yang kedua adalah miskin relatif. Yang selalu merasa miskin ketika ada yang lebih darinya. Akan merasa tidak mampu ketika ada yang lebih kaya dari hidupnya. Ada yang lebih sukses dari hidupnya. Lalu dia merasa dirinya itu tidak punya apa-apa, merasa dirinya itu miskin. Padahal dia tetap masih bisa makan, tetap bisa beli perhiasan, masih beli souvenir, aksesoris, baju, kaos, seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah miskin hati. Orang yang mampu namun tidak punya hati untuk memberi. Ada orang yang kaya tapi tak punya keinginan hati untuk berbagi. Itu adalah miskin yang ketiga, yaitu miskin hati. Nah, konteks yang kita baca ini benar-benar memang orang miskin mutlak. Ya. Dikatakan di sana, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan
saudaramu yang miskin itu. Jadi jika ada saudaramu yang miskin di tanah yang akan Tuhan berikan, di tanah perjanjian, maka jangan engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Menegarkan hati itu artinya mengeraskan hati, menutup hati, ya, tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada orang miskin, tidak mau membantu, tidak mau menolong. Menggenggamkan tangan itu artinya pelit, kikir, hanya mementingkan dirinya sendiri. Melalui khotbahnya, Musa mengajar kepada bangsa Israel untuk mau peduli kepada orang lain. Janganlah bangsa itu mengeraskan hati, menutup hati, tidak peduli kepada yang lain, atau bersikap pelit kepada orang yang miskin, atau hanya mementingkan dirinya sendiri. Di ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk keperluannya seberapa yang ia perlukan. Jadi di sini Musa mengajak bangsa itu untuk menolong dengan memberikan pinjaman. Dengan limpahnya cukup untuk segala yang ia perlukan. Ya, di sini pinjaman, bukan hanya sekedar memberi gitu ya. Tapi di sini umat Israel, orang yang mampu diajak untuk menolong sesamanya dengan cara meminjamkan. Memberikan pertolongan dengan cara meminjamkan, ngutang, diutangin gitu ya. Supaya apa? Supaya ada sebuah tanggung jawab. Ada tanggung jawab dari yang minjam, dari yang ngutang itu. Tetapi Musa juga memperingatkan, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu. Dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau. Dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi di sini jangan sampai ada pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran negatif. Apalagi ketika mendekati tahun ke-7. Apa itu tahun ke-7 atau sabat yang ke-7? Ya, Shemitah years atau tahun sabat setiap tahun ke-7 dalam penanggalan umat Israel. Sebenarnya pada tahun ke-7 setiap 7 tahun sekali itu ada hal yang menarik yang dilakukan oleh umat Israel. Yang pertama, itu tanah itu harus dibiarkan tidak ditaburi atau tidak ditanam. Jadi dibiarkan begitu saja. Kalau mau dipotong rumputnya boleh, tapi tidak boleh tanahnya diolah. Lalu kemudian di tahun yang ke-7 itu, semua buah-buahan yang tumbuh, semuanya itu dianggap hefker. Tidak ada yang punya, tidak bertuan. Tapi sekalipun tidak bertuan, tidak boleh dipetii, tidak boleh diambil sama orang. Lalu di tahun yang ke-7 itu juga, semua hutang orang Israel harus dihapuskan. Semua hutang orang-orang Israel yang pernah berhutang, siapapun itu harus dihapuskan. Nah ini bukan 7 tahun setelah orang itu berhutang, bukan. Tetapi ada penanggalan Israel setiap 7 tahun sekali, itu semua hutang harus dihapus. Tanah tidak boleh ditanami. Oleh sebab itu Musa mengingatkan jangan sampai kalau ada orang yang minjem mendekati tahun ke-7 itu, peringatan tahun ke-7 itu, Shemitah years itu, jangan sampai kamu berpikiran untuk tidak mau membantu. Wah ini bentar lagi tahun ke-7 nih. Tahun depan udah tahun ke-7 nih. Wah bentar lagi dia kalau ngutang gak bisa bayar nih. Jangan sampai timbul pikiranmu demikian. Karena kalau memang dia benar-benar butuh, membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Dan dia itu mengeluh, berdoa kepada Tuhan. Ya, doa orang teraniaya ternyata di sini didengarkan Tuhan. Dan di situ akibatnya bisa membuat celah dosa bagi orang yang tidak mau meminjamkan uangnya atau hartanya atau segala hal yang diperlukan oleh orang yang miskin itu. Di ayat yang 10 dikatakan, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Artinya dengan banyak-banyaknya gitu ya. Kalau di ayat yang tadi sampai dia cukup. Jangan hatimu berduka cita. Kalau memberi jangan dengan berduka cita. Apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu.
Jadi kalau kita mau memberi, jangan dengan sedih hati, jangan terpaksa, tapi berilah itu dengan sukacita. Karena apa? Karena kita sudah diberkati Tuhan dengan limpahnya, Tuhan sudah memberikan apa yang kita perlukan dan di depan kita ada orang lain yang membutuhkan. Kita bisa menolongnya, kita bisa memberikan pertolongan kepadanya. Untuk bisa memberi, untuk bisa menolong orang lain, bahkan untuk meminjamkan sesuatu kepada saudara kita yang membutuhkan, diperlukan adanya rasa syukur. Rasa syukurlah yang membuat kita mampu untuk berbagi. Tanpa rasa syukur, kita tidak akan pernah mampu atau bisa untuk berbagi kepada orang lain. Kalau kita punya sifat tamak gitu ya, maka kita akan kikir, menggenggam apa yang kita punya, hanya peduli mementingkan diri kita sendiri. Tetapi kalau melihat bahwa berkat yang kita punya itu semuanya berasal dari Tuhan, kita mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan, bahwa itu Tuhan titipkan kepada kita, maka kita juga ketika berhadapan dengan orang yang memerlukan bantuan kita akan memberi dengan rasa syukur juga. Melihat orang lain bahagia, senang karena pemberian kita juga akan bersuka cita, tidak dengan sedih hati. Aku telah diberkati, maka aku memberi dengan sukacita. Kalau kita memiliki konsep teologi bahwa apa yang saya dapat adalah berkat dari Tuhan, Tuhan sudah memberkati saya, maka saya dengan sukacita bisa memberi, bisa berbagi kepada orang lain. Di ayatnya yang ke-11 dikatakan, sebab orang-orang miskin tidak henti-hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Tidak hanya pada bangsa Israel, orang miskin sampai hari ini, detik ini juga masih ada. Tidak akan henti-hentinya ada padamu. Dan hari ini di Indonesia di tahun 2020 ini banyak orang miskin. Terlebih ketika pandemik ini terjadi. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang kehilangan usahanya. Banyak orang yang kehilangan pendapatannya. Orang miskin membeludak, bertambah banyak. Banyak orang yang bingung untuk bisa makan. Bingung untuk bisa makan sesuap nasi. Bagaimana menghidupi keluarganya, menghidupi anak-anaknya. Dan Tuhan mengatakan melalui ayat ini, untuk membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Selebar-lebarnya artinya tidak ada batasan untuk memberi. Memberi itu tidak dibatasi dengan rasa curiga. Memberi itu tidak dibatasi dengan agama. Memberi itu tidak dibatasi dengan gereja. Kita memberi karena kita tahu bahwa mereka memerlukan. Mereka membutuhkan. Mereka memerlukan pertolongan kita. Membutuhkan bantuan kita. Dengan memberi, kita merangkul mereka yang tidak berdaya. Merangkul mereka yang tertindas. Merangkul mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Sikap memberi adalah wujud mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dengan memberi kita menunjukkan ekspresi iman kita, ekspresi kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Apa yang sudah kulakukan bagi yang miskin hari ini? Di masa pandemik ini kita berpikir, apa yang sudah saya lakukan bagi mereka yang miskin? Saya surprise dengan teman-teman pemuda di GKI Kedoya beberapa waktu yang lalu. Mereka membuat sebuah game seru, gitu ya, acara yang seru. Mereka berbagi makanan dengan driver Gojek, dengan driver Grab, ya, makanan yang ngantar-ngantar, makanan online. Mereka berbagi ketika mereka membeli sesuatu, mereka juga memberikan itu kepada drivernya. Ketika mereka makan, melihat saudara mereka yang belum makan, mereka belajar untuk berbagi. Inisiatif para pemuda sendiri. Dan beberapa gereja bertanya bagaimana caranya, bagaimana idenya. Dan itu bisa dibagikan kepada gereja yang lain. Saya sangat senang melihat kondisi seperti itu. Hari ini, apa yang sudah kita lakukan untuk berbagi kepada sesama kita? Sama rasa, sama duka. Sehingga itu menimbulkan rasa syukur kita untuk berbagi dengan apa yang telah kita dapatkan, apa yang kita miliki kepada sesama yang membutuhkan. Amin.
Rekan-rekan pemuda dan juga remaja, marilah kita bangkit berdiri dan mengikrarkan kembali pengakuan iman kita berdasar pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman pemuda, pada saat ini marilah kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi mereka yang berada di garis kemiskinan, bagi mereka yang lapar, bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan, Engkau menolong saudara-saudara kami. Pakailah kami Tuhan menjadi saluran berkat kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi mereka. Menjawab perut mereka yang lapar. Menjawab uluran tangan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami serta dunia di tengah kondisi pandemik COVID-19 pada saat ini. Pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah dunia ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memakai para dokter, perawat, tim medis, bahkan ilmuwan untuk dapat menghadapi pandemik ini. Dan kami terus berdoa agar pandemik ini segera berakhir. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan pemuda dan juga remaja, untuk setiap masalah kehidupan mereka hari ini. Kiranya Tuhan Engkau yang menjawab setiap doa-doa mereka. Kami berdoa untuk relasi mereka Tuhan, dengan orang tua, dengan saudara-saudara mereka, dengan teman atau sanak keluarga yang lain. Kiranya Tuhan Engkau yang memakai setiap hati mereka untuk dapat memperhatikan satu dengan yang lain. Ketika ada yang terluka, Engkau yang menebarkan benih-benih cinta kasih-Mu, supaya saling dapat mengampuni, saling dapat menerima satu dengan yang lainnya. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu berada. Pakailah gereja-Mu Tuhan untuk menopang saudara-saudara kami yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita membawa persembahan. Nats persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat teman-teman berikan melalui gereja masing-masing. Mari saat ini kita berdoa membawa persembahan kita. Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai bentuk rasa syukur kami atas segala rahmat dan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini boleh mendukung pelayanan gereja kami maupun dimanapun. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai anak Tuhan, kita diajak untuk menyatakan kasih di dalam kehidupan kita. Tentu teman-teman hal tersebut tidaklah mudah dan akan ada banyak tantangan yang menghadang kita. Namun satu hal yang kita percaya, ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan, kita akan melakukannya dengan penuh sukacita.
Menjadi pelita di dalam dunia yang gelap, itulah panggilan setiap kita. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan senang. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita bagi yang miskin dan lapar berkeluh. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudaraku, kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajar kekal selamanya. Terpuji namanya. Kita
nyanyikan bait yang ketiga, dulu telah dari himpitan. Dulu telah dari himpitan, Dia bebaskan umatnya, habis mendua